bahwasanya jangan pernah sekalipun kita mundur selangkah pun. Jangan pernah sekalipun ada rasa keraguan kita untuk senantiasa mengikuti thariqahnya para habaib dan ulama-ulama yang istiqomah. Kenapa kita mesti mengikuti daripada para habaib dan ulama-ulama yang istiqomah? Karena para habaib dan ulama ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu para habaib, yang dimana para habaib ini sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para habaib ini merupakan darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para habaib adalah orang-orang yang sangat dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para habaib ini mempunyai satu tugas yang begitu besar, utamanya untuk melanjutkan perjuangan dakwah daripada Rasulullah, utamanya untuk melanjutkan daripada amar ma'ruf nahi munkarnya Rasulullah, juga utamanya untuk melanjutkan daripada jihad fi sabilillah. Nah, ketiga inti utama ini yang mana merupakan medan juangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketiga medan juang ini mesti dilanjutkan oleh anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pertama untuk melanjutkan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yaitu para ulama, yang mana para ulama ini merupakan warasatul anbiya, merupakan pewaris-pewarisnya para nabi, utamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah mengetahui apa itu Islam. Kita tidak akan pernah tahu apa itu keimanan. Kita tidak akan pernah tahu apa itu ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam kecuali para ulama kita tengah mengajarkan kepada kita. Betul apa betul kira-kira? Jadi lamun ibu-ibu hoyong paham kana bab agama, lamun teu aya ulamana cik kira-kira bakal bisa dalam henteu. Lamun urang hayang ngantos hiji we ilmu dina agama Islam, lamun teu aya ulama kira-kira urang bakal bisa dalam henteu. Moal bisa, maka urang perlu annamina wasilah pikeun urang nyambungkeun antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala untuk menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para ulama ini mempunyai satu tugas juga sama seperti para habaib, yang mana para ulama mendapatkan warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk juga melanjutkan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tidak pernah yang namanya mewariskan harta. Nabi kita tidak pernah mewariskan tahta, akan tetapi Nabi kita hanya mewariskan yaitu yang namanya ilmu. Maka dengan ilmu ini yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, maka berkat ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita ini akan menjadikan jalan keselamatan untuk kita, akan menjadikan kebahagiaan untuk kita, akan menjadikan keberkahan untuk kita. Karena dengan ilmu segala apapun yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang berharga. Betul apa betul? Kalau kita ingin berdagang mesti punya ilmu dagang. Bisa tidak orang yang berdagang dia tidak paham dengan ilmu perdagangan? Bisa atau tidak? Enggak bakal bisa. Dia mau ceramah, dia tidak paham dengan ilmu ceramahnya, dengan ilmu agama Islamnya, bisa atau tidak? Enggak bisa. Ayeuna awas ibu-ibu gaduh barudak hayu dia lajar ikra, teu aya anu ngajarkeunana, bisa moal budak baca ikra? Moal bisa. Sehingga kita perlu yang namanya
wasilah, yaitu para ulama, yang sejatinya pada intinya untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghubungkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka oleh karena itu para habaib dan ulama ini adalah merupakan aset yang penting dan berharga untuk kita ikuti, merupakan aset yang berharga untuk kita taati, untuk kita dengar daripada fatwa-fatwanya. Karena dengan habaib dan ulama yang senantiasa mengajarkan ilmu, nasihat, hikmah, pelajaran untuk kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari, maka wajib untuk kita menghormati dan memuliakannya. Jadi kalau kita hidupnya ingin manfaat, hidupnya ingin penuh dengan keberkahan, hidupnya ingin mendapatkan rahmatnya Allah, hidupnya ingin mendapatkan keridhaan Allah, wajib untuk kita menghormati orang yang mempunyai ilmu. Tapi manakala kita sudah tidak mau menghormati para habaib, sudah tidak mau memuliakan para alim ulama, maka apa jadinya? Kita sebagai manusia yang senantiasa lalai, yang senantiasa melakukan dosa, yang senantiasa melakukan maksiat, manakala kita tidak menaruh hormat kepada para habaib dan ulama, kita tidak mempunyai rasa memuliakan, mengagungkan kepada para habaib dan ulama, maka sudah barang tentu tatkala orang tersebut tidak mau menghormati dan memuliakannya, maka orang tersebut akan menjadi orang-orang yang tersesat. Maka dulu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang selalu mengikuti kepada baginda Nabi, orang-orang yang selalu taat sam'an wa ta'atan kepada baginda Nabi, maka bisa kita lihat bagaimana derajat daripada orang-orang yang mengikuti kepada baginda Nabi. Maka bagaimana keutamaan orang-orang yang mengikuti kepada baginda Nabi, maka bagaimana orang-orang yang senantiasa berjuang bersama Nabi. Bukankah orang-orang tersebut derajatnya ditinggikan oleh Allah? Bukankah orang-orang tersebut diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah? Bahkan Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengikuti kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang tersebut adalah para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat berapa banyak para sahabatnya Nabi yang setiap hari selalu bersama Nabi, yang setiap hari tidak mau ditinggal oleh Nabi, yang setiap hari selalu ingin melayani kepada Nabi, yang setiap hari selalu ingin datang ke majelisnya Nabi, yang setiap hari ingin selalu memandang wajah yang mulianya Nabi, yang setiap hari ingin selalu membantu kepada baginda Nabi. Maka orang-orang tersebut, para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun kita, ketika kita merasa menjadi orang-orang yang banyak salah dosanya, maka hubungkan diri kita ini yang penuh dengan dosa dan maksiat ini kepada para habaib dan ulama, yang sejatinya beliau-beliaulah yang akan membawa maslahat dan manfaat untuk kita semua. Karena pada akhir-akhir ini Pak Bu, para habaib dan ulama ini dijadikan orang-orang yang berbahaya. Para habaib dan ulama ini dijadikan orang-orang yang akan merugikan bangsa dan negara. Para habaib dan ulama ini sudah dijadikan oleh sebagian oknum-oknum untuk sebagai musuh karena tidak sejalan dengan keinginan dan kemauannya. Karena pada dasarnya tugas para habaib dan ulama itu adalah untuk memberikan, untuk menasehati satu kebaikan, untuk menasehati kepada orang-orang yang tidak benar, untuk menasehati kepada orang-orang yang terlanjur salah. Maka itulah daripada tugas para habaib dan ulama. Karena habaib dan ulama yang istiqomah, dia pasti mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil, tanpa ada kompromi. Karena berapa banyak sebagian oknum-oknum dai mubalik yang Allah katakan halal dia haramkan, yang Allah katakan haram
dia halalkan. Berkat apa? Berkat dia sudah menerima uang miliaran. Jadi hukum-hukum Allah dia putarbalikkan, ayat-ayat Allah dia putarbalikkan untuk apa? Hanya untuk kepentingan duniawi saja. Jadi kalau para dai, para mubalik, para alim dan ulama yang mudah untuk dibayar untuk merubah daripada hukum-hukum Allah atau ketentuan-ketentuan Allah, maka sudah barang tentu ulama tersebut adalah bukan ulama-ulama yang khair. Ulama-ulama tersebut bukan ulama-ulama yang baik, akan tetapi ulama tersebut adalah ulama-ulama yang jahat. Jadi ulama itu dibagi dua, ada ulama yang baik, juga ada ulama yang jahat. Kok bisa ulama itu ada yang jahat? Ada. Jadi kalau ulama yang baik, dia itu mesti taat, tunduk, patuh ke dalam apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ulama yang jahat, betul orangnya pintar, orangnya cerdas, akan tetapi karena ada nafsu duniawinya, ada kepentingan duniawinya, sehingga ulama-ulama yang jahat tersebut dia lebih mementingkan daripada kepentingan duniawinya semata. Apalagi kita di akhir zaman mesti perlu untuk memilih mana ulama-ulama yang baik, mana ulama-ulama yang istiqomah. Kalau kita mengikuti kepada ulama-ulama yang istiqomah, maka sudah barang tentu kita pun akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Akan tetapi kalau kita mengikuti ulama-ulama yang jahat, yang hanya mementingkan kepentingan duniawinya saja, yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja, kita ikuti ulama yang demikian, maka suatu saat kita akan menjadi orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu arah jalan kemana akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Jadi ukuran kita bisa milah-milih ini ulama baik, oh ini ustaznya benar, itu lihat kesehariannya. Kalau kesehariannya sesuai dengan syariat agama Islam, ikuti. Kalau ternyata nggak sesuai, itu ustaz kok sering bohong, itu ustaz kok pakai celana pendek di atas lutut, itu ustaz kok kelihatan auratnya, itu ustaz kok nipu, nggak usah diikutin yang begitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Nanti ustaz begitu baik atau jahat? Baik atau jahat? Jahat. Karena untuk memberikan nasihat, apalagi kepada umat, kepada jamaah, itu bukan perkara yang mudah. Itu bukan perkara yang enteng. Kita ngasih tahu sama jamaah, kita ngasih tahu sama orang. Bukankah orang yang memberitahu itu harus terlebih dahulu dia mengerjakan? Bukankah orang yang menasihati itu dia orang yang mesti dengar? Bukankah orang yang memberitahu ini hak, ini batil, orang tersebut mesti orang yang benar? Maka bagaimana mungkin dia menasihati jamaah, dia menasihati umat, tapi ternyata dirinya sendiri nggak benar? Betul apa betul? Dirinya sendiri zalim, dirinya sendiri suka nipu orang. Maka orang tersebut ketika dia menyampaikan satu kebenaran, maka kebenaran yang dia sampaikan kepada umat, kepada jamaah, maka tidak akan bernilai manfaat. Maka kalau para ulama salafun saleh terdahulu ketika memberitahu, memberi nasihat sama jamaah, sama umat, itu hanya sekali dengar, dia langsung terketuk hatinya. Dia hatinya itu merasa tenang, hatinya merasa damai, hatinya merasa bahagia. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan oleh ulama tersebut, sifatnya, kebenarannya yang disampaikannya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi nyari ulama-ulama yang ikhlas, apalagi di akhir zaman sekarang, susahnya luar biasa. Makanya kadang-kala Pak Bu, ada orang diundang ceramah, ada orang diundang ngaji, ada ustaz diundang ngaji, diundang pengawasan umpama. Itu kadang-kala ustaz sekarang nih ditanya dulu, ngajinya di mana? Oh, ngajinya di Rancakalo. Majelisnya gede nggak? Kalau kecil saya nggak mau datang. Terus kalau di majelis itu ngasih amplopnya gede apa kecil? Kalau kecil saya nggak mau datang. Terus nanti di situ saya dikasih makan nggak? Kalau nggak dikasih makan, saya nggak mau datang. Terus di situ
Nanti saya datang diciumin tangan ya. Kalau nggak diciumin datang, saya nggak mau datang. Terus yang dia pikirkan hanya sebatas kepentingan pribadinya dia, tanpa dia melihat jamaahnya mau banyak mau kecil yang penting dia ikhlas untuk menyampaikan kebenaran, maka justru disitulah ada maslahat dan manfaat. Betul apa betul? Saya pernah ngebuktiin, ngecek, ada lagi rame model begitu tadi tuh. Saya pengen tahu tuh. Saya nelpon salah satu ustadz. Ini kalau saya kasih tahu ibu tahu, ibu pasti kenal. Karena ini ustadz sering nongol di TV. Suatu saat saya ngetes, pengen tahu, kata orang-orang ustadz TV itu mesti tarifnya puluhan juta. Kalau nggak puluhan juta nggak mau datang. Saya penasaran, nggak mau suzon dulu, saya buktikan dulu. Suatu saat kita mau undang ke Sumedang, kita telepon, ternyata dihubungkannya sama manajernya. Ketika ditelepon, saya mau mengundang beliau, oh bisa, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama mesti DP dulu 5 juta. Ini kita pikir ini mau beli motor, apa mau beli mobil, kira-kira ada DP. Betul apa betul? Kalau yang diutamakan, kalau kita lihat begitu, miris nggak kira-kira? Ini kita ini mau dakwah atau mau jualan? Betul? Iya kan? Kok ada istilah DP? Istilahnya DP. Itu manajernya sendiri yang ngomong DP dulu 5 juta. Nah nanti kalau sudah DP 5 juta, ustadz pasti datang, kiai pasti datang. Kalau saudara nggak bisa transfer 5 juta, ya mohon maaf ustadz nggak bisa datang. Coba saya sebut itu. Oh berarti kalau sudah transfer 5 juta bisa datang? Bisa. Terus sudah segitu? Enggak. Nanti sudah DP 5 juta, itu nanti saya masukkan jadwal. Setelah saya masukkan jadwal, nanti ustadz datang. Setelah selesai ceramah, nah itu ada sisa pembayarannya. Berapa sisanya? 20 juta. Kira-kira kalau ada pendakwah begitu sekali datang 25 juta, jadi kaya nggak sekali? Oh kaya cepat. Suami ibu mau usah kerja jadi ustaz. Gajinya gede 25 juta, ngomong 1 jam 25 juta. Udahlah pensiun dini saja, nggak usah kerja jadi ustaz. Mondok dulu mondok, jadi ustaz gede gajinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih kita kadang-kadang dengar, ya Allah, kok ada ini hari orang ngarif dakwah itu kok ada. Makanya dulu lihat Rasul kita, Nabi kita yang mencurahkan seluruh waktunya, mencurahkan seluruh tenaganya, mencurahkan seluruh hartanya, mencurahkan seluruh bahkan nyawanya sendiri untuk apa? Untuk kepentingan umatnya. Maka kita mesti bangga, mesti bersyukur kita punya Nabi yang akan memberikan syafaat untuk kita, yang akan memberikan pertolongan untuk kita, yang senantiasa memperhatikan kepada kita, yang senantiasa mempedulikan kepada kita, yang senantiasa merasakan apa yang diderita oleh kita. Maka Nabi kita adalah orang yang paling besar pujiannya. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling besar rintangannya, orang yang paling besar halangannya untuk tegaknya agama Islam. Betul apa betul? Nabi kita dicaci maki setiap hari, Nabi kita dihina setiap hari, Nabi kita diolok-olok setiap hari, Nabi kita dilempari batu setiap hari, Nabi kita dilempari kotoran setiap hari. Nabi mau ke masjid dilempari kotoran. Kalau kita mau datang ke majelis dilempari kotoran, jadi ngaji atau gak ngaji? Mau ngaji kadinya mah jangan dari balai dogan mah. Paling gitu kan? Betul apa betul? Sieun orang. Tapi Nabi ketika mendapatkan lemparan tersebut, apa Nabi marah? Apa Nabi emosi? Apa Nabi menjadikan putus asa untuk tidak mau lagi datang ke masjid? Setelah Nabi dilempari kotoran sama orang-orang kafir, Nabi pulang ke rumahnya, ganti baju sama yang baru, berangkat lagi ke masjid. Nah, kalau kita kira-kira gimana? Wes kotor bung ayo ngajadi kadinya mah. Ayo main kotoran, main kutai kotok misalkan. Bung ngajadi kadinya. Paling itu kan. Betul apa betul ya? Tapi Nabi enggak. Nabi sabar. Nabi terima. Kenapa? Karena di situ Nabi sedang berdakwah.
Jadi dakwah itu nggak mesti lewat lisan begini, nggak mesti. Ada dakwah namanya bilhal, dengan perilaku, dengan tingkah laku, dengan adab, dengan akhlak. Betul apa betul kan? Makanya Nabi setelah dilempari kotoran, Nabi ganti baju, kemudian datang menuju ke masjid lagi. Setiap hari besoknya begitu lagi dilempari terus Nabi. Nggak pernah bosan Nabi. Hingga suatu saat orang yang melemparinya itu jatuh sakit. Lalu Nabi dengar itu orang yang suka melempari kepada Nabi, orangnya sakit, orangnya kafir, bukan Islam. Terus apa Nabi marah? Apa Nabi langsung hina dia? Enggak. Nabi pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai istriku, punyakah engkau hari ini sesuatu untuk aku bawa? Ada dia Rasulullah. Akhirnya dibawa sama Nabi. Untuk apa? Buat jenguk itu orang yang suka melempari sama Nabi. Nabi jenguk, Nabi doain itu orang. Nah kira-kira itu orang jahat sama Nabi, orang zalim sama Nabi, malu nggak kira-kira itu? Dia sudah jahatin Nabi tiap hari, dia sudah lemparin Nabi tiap hari, tapi Nabi nggak balas. Justru Nabi jenguk, Nabi tengok itu orang yang suka melempari sama Nabi. Nabi doakan hingga akhirnya itu orang tersentuh sama Nabi. Oh ini sih bukan orang sembarangan, ini sih benar Nabi, ini sih benar Rasul. Sehingga ketika itu ya Rasulullah, aku akan masuk ke dalam agama Islam ya Rasulullah. Masuk ke agama Islam. Berkat apa? Berkat akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita punya Nabi hebat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Mulia atau tidak? Agung atau tidak? Gak bakal kita mampu kayak Nabi, gak bisa kita. Coba ibu-ibu begitu, dilempari orangnya sakit, terus ibu mau jenguk? Boro-boronya cing benar, gitu. Cing gara-gara pahe. Betul apa betul kira-kira? Jujur kita kan manusia biasa, betul? Tapi kalau Nabi enggak, tidak ada sedikit pun Nabi merasa marah sama itu orang. Tidak ada sedikit pun Nabi jengkel, kesel, nggak ada sama itu orang. Nabi malah jenguk, Nabi doain. Nah itulah akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita sudah mengetahui tentang bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, maka setidaknya sedikit demi sedikit kita harus mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak ini, akhlakul karimah ini adalah sesuatu yang manfaat dan berharga untuk kehidupan kita. Orang yang hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya gedong, rumahnya istana, tapi dia dalam kehidupan sehari-harinya tidak punya akhlak, dia tidak mempunyai akhlakul karimah, maka orang tersebut tidak akan membawa manfaat dan masalah. Maka kalau orangnya yang tadi mewah, mobilnya gede, mewah, mahal, tapi dibarengi dengan akhlakul karimah, kira-kira itu orang bakal manfaat atau tidak? Orang tersebut akan berharga atau tidak? Akan berharga. Nah, maka peranan akhlak untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah merupakan satu kewajiban dalam diri kita masing-masing. Ibu mesti punya akhlak sama suami, betul apa betul kira-kira? Kalau ibu-ibu sudah punya akhlak sama suami, suami senang atau enggak? Suami ridha sama ibu-ibu, suami gembira sama ibu-ibu enggak? Pasti gembira. Tapi manakala ibu-ibu tidak punya akhlak sama suami, suami datang bukannya disiapkan minuman, malah didiamkan, kira-kira suami kesal atau tidak? Berarti istri tersebut punya akhlak atau tidak? Enggak. Suami datang harusnya disiapkan kopinya atau minumannya, ditanya itu suami. Kadang-kadang kan ibu-ibu suami datang yang ditanya bukan itu sebetulnya. Apa kira-kira? Nyokap mau duit sama betul ya? Lain bukan kita ingin nanya tadi kerjaan bagaimana, Dad, misalkan. Nanti ibu manggil ngaran deh bawa. Ibu-ibu lalu manggil suami namun ayah, mbak ayah, mbak. Nah akhlak itu penting. Siapapun orangnya,
Mau dia orang biasa, mau dia pejabat, mau dia ulama, mau dia habaib, mau dia siapapun mereka, kalau sudah punya akhlak, sudah barang tentu akan membawa manfaat dan maslahat. Tapi andai kata pejabat tidak punya akhlak, ulama tidak punya akhlak, ibu-ibu tidak punya akhlak, bapak-bapak tidak punya akhlak, maka sudah barang tentu tidak akan membawa manfaat dan maslahat. Maka akhlak ini penting karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena sebelum Nabi diutus, itu jarak ke Nabi sebelumnya itu sangat jauh. Orang-orang sudah keterlaluan, sudah melewati batas, sehingga perlu untuk ada seseorang yang bisa merubah daripada zaman tersebut, yang tadinya zalim menjadi adil, yang tadinya tidak benar menjadi benar, yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya bohong menjadi jujur. Itu peranan akhlak itu begitu, merubah sesuatu yang jelek, merubah sesuatu yang tidak baik, itu akhlak. Nah, oleh karena itu, dua orang tadi yaitu para habaib dan ulama mesti kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidaklah mungkin kita akan memahami ilmu-ilmu agama kalau bukan dari para habaib dan ulama. Karena tidaklah mungkin kita akan mampu mengetahui akhlak yang baik dan akhlak yang jelek kalau bukan dari para habaib dan ulama. Oh, ini sesuatu yang hak, oh ini sesuatu yang batil, oh ini sesuatu yang maslahat, oh ini sesuatu yang madorot, maka kita tahunya itu tiada lain dan tiada bukan dari para habaib dan ulama. Nah, bahkan dulu pada tahun 1800-an itu ada orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi ingin meruntuhkan daripada agama Islam. Itu orang-orang Yahudi ingin menghilangkan daripada agama Islam ini. Itu orang Yahudi ingin memporak-porandakan daripada agama Islam ini. Bagaimana cara mereka untuk menghancurkan daripada agama Islam? Dia berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang berpengaruh dalam agama Islam. Akhirnya dia temukan yaitu para habaib sebagai keturunannya Rasulullah SAW dan juga para alimil ulama. Nah, sehingga orang-orang Yahudi tersebut ketika dia ingin meruntuhkan daripada agama Islam, maka akhirnya dia berikan pengaruh kepada masyarakat untuk menjauhi daripada yang namanya para habaib dan ulama, untuk membenci daripada yang namanya para habaib dan ulama, untuk supaya tidak suka kepada para habaib dan ulama. Karena kalau umatnya, jamaahnya sudah tidak mau ikut dengan para habaib dan ulama, maka agama Islam akan mudah untuk diruntuhkan. Sehingga dulu orang-orang Yahudi itu akhirnya dia belajar yang namanya Islam. Ada seorang Yahudi yaitu yang bernama Snopur Bronje. Nah, ini orang adalah orang orientalis, aslinya orang Belanda, tapi darahnya darah Yahudi. Tujuan dia mempelajari agama Islam adalah untuk meruntuhkan kepada agama Islam. Ini orang orientalis ini dia menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dia hafalkan hadis ribuan. Dia hafalkan sirah nabawiyah. Dia pahami semua ilmu yang ada di dalam agama Islam. Hingga akhirnya ini seorang orientalis tersebut dia menjadi mahir, menjadi pakar di dalam memahami agama Islam. Bisa itu bayangkan, dia orang hafal Quran. Berarti kalau orang hafal Quran orang cerdas atau bukan? Dia hafal ribuan hadis. Itu orang yang menghafalkan ribuan hadis orang cerdas atau bukan? Dia memahami sirah nabawiyah, dia memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam agama Islam. Berarti orang tersebut orang cerdas atau bukan? Orang cerdas. Akan tetapi dia punya maksud,
punya tujuan yang lain yang jahat, yaitu untuk meruntuhkan daripada agama Islam. Orangnya cerdas, orangnya pinter, paham agama, tapi dia kafir, tapi dia jahat, bawa manfaat atau tidak? Bawa masalah atau tidak? Gak akan pernah bawa manfaat dan masalah. Hingga akhirnya dia mempengaruhi masyarakatnya, dia mempengaruhi orang-orang supaya dia menjauhkan daripada para habaib dan ulamanya, hingga sudah menjadi buku yang resmi, buku sejarah resmi, yang mana buku tersebut disebarkan dan diberikan kepada anak-anak, diberikan kepada siswa-siswa sekolah kita, bahwasanya di dalam buku sejarah agama Islam tersebut, Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Berasal dari mana? Berasal dari Gujarat, India. Nah itu kalau kita dalam hal tersebut, itu adalah sesuatu yang menyelewengkan daripada sejarah keasliannya. Jadi sebetulnya yang bawa Islam ke sini itu bukan dari Gujarat. Gujarat dari mana? India. Bukan orang India sebetulnya yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia ini, ke tanah Nusantara ini, bukan. Tapi adalah para habaib. Dari mana? Dari negara Yaman. Jadi sebetulnya bukan abad ke-13, tapi abad ke-6. Berarti sejarah itu dipermainkan atau tidak? Sejarah itu diputarbalikkan atau tidak? Nah itulah orang orientalis tersebut, kaum orientalis tersebut sudah berhasil untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Hingga akhirnya dia tidak mau menyebut yang namanya habaib, tidak mau menyebut daripada kontribusinya para alim ulama. Enggak, bukan para habaib dan ulama. Tapi yang dia bilang itu Islam dibawa ke Indonesia, disebarkan oleh pedagang. Betul apa betul ya? Makanya cek coba ibu-ibu yang punya anak masih sekolah, lihat buku sejarah Islamnya. Pasti Islam datang ke Indonesia abad ke-13 dari Gujarat, India, dibawa oleh para pedagang. Padahal dulu para habaib itu abad ke-6 sudah masuk ke Indonesia sebetulnya. Para keturunan Nabi itu sudah masuk ke Indonesia itu abad ke-6. Sehingga para habaib ini punya kontribusi yang besar untuk dalam rangka menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kira-kira kalau habaib nggak datang ke Indonesia, kita beragama Islam atau bukan? Pasti beragama Islam atau bukan? Belum tentu. Kalau para habaib nggak datang ke Indonesia, apakah Islam akan ada di Indonesia? Belum tentu. Nah oleh karena itu, ini para habaib sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW wajib untuk kita taati dan hormati. Saya mau tanya, setuju untuk menghormati para habaib? Setuju untuk memuliakan para habaib? Setuju, harus setuju. Kenapa? Karena ini adalah merupakan satu kewajiban untuk orang-orang yang beriman. Kenapa mesti kita ini mencintai kepada para habaib, mesti memuliakan kepada para habaib? Maka lihat di akhir zaman sekarang, berbagai cara, berbagai upaya, bagaimana caranya umat ini menghina kepada para habaib, bagaimana caranya umat ini mencaci maki kepada para habaib, bagaimana caranya umat ini tidak suka dengan para habaib, bagaimana caranya umat ini tidak percaya dengan para habaib, bagaimana caranya umat ini tidak mau cinta lagi sama para habaib. Sekarang upaya cara tersebut sudah dilancarkan secara sistematis. Orang demo di mana-mana tolak Habib, orang demo di daerah-daerah mana tolak Habib. Terus dia lontarkan perkataan-perkataan yang kotor, caci makian, penghinaan. Betul apa betul? Coba lihat, kita saksikan sekarang. Dia rela hanya sebungkus nasi, diberi sebungkus nasi untuk mencaci maki Habib. Dia rela dikasih uang 50.000 untuk menghinakan zuriyahnya Nabi. Dia nggak pernah berpikir apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu dosa yang besar.
Kenapa? Karena menghina keturunannya Rasulullah SAW. Makanya kalau kita sudah menghina keturunannya Nabi, sejatinya kita juga menghina kepada Rasulullah SAW. Maka kalau kita sudah menghina kepada Nabi, apakah kita akan menjadi orang yang manfaat? Apakah kita akan menjadi orang yang beruntung? Nah, justru kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi di mana? Rugi dunia dan juga akhirat. Jadi upaya-upaya begitu nih orang-orang sekarang itu tuh Habib itu nggak benar, Habib itu tuh keras, Habib itu tuh galak, nggak usah diikuti. Yang penting hinalah dia, caci maki dia. Itu orang-orang begitu sekarang. Udah itu mau lagi bunuh. Nah kalau kita sudah mencaci maki para habaib keturunannya Nabi, terus kita mau dibimbing sama siapa? Kita mau mendapatkan ilmu dari siapa? Kita mau mendapatkan pelajaran dari siapa? Betul apa betul kira-kira? Oh tenang saja, anak ustaz. Emang ustaz belajar ilmunya dari mana? Betul apa betul? Emang ustaz belajar ilmu agamanya dari mana? Oh dari kiai. Emang kiainya belajar ilmunya dari mana? Oh dari syekh. Syekhnya belajar ilmunya dari mana? Ujung-ujungnya kemana kira-kira? Ujung-ujungnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena ilmu ini mesti punya sanad. Ilmu ini mesti nyambung. Kalau ada ustaz, ada ajengan, ada kiai, dia ilmunya gak punya sanad. Hati-hati itu ustaz yang begitu. Kalau ada ulama, ente belajarnya dari mana? Saya gak punya guru, saya belajar otodidak. Hati-hati itu kalau ada orang begitu. Karena ilmu ini dipertanggungjawabkan. Ini kita ngomong begini nih, mesti punya landasan, mesti punya dalil. Gak seenaknya kita ngomong tuh, gak seenaknya. Kalau kita ngomong begini seenaknya, ibu itu bisa gak gantiin saya di sini? Bisa gak? Kalau ibu-ibu ngomong seenaknya, bisa gak gantiin saya di sini? Bisa. Bapak-bapak bisa gak? Kalau mau ngomong seenaknya gantiin saya di sini? Bisa. Butuh ilmunya gak? Nggak perlu keren. Kalau mau ngomong seenaknya nggak perlu pakai sanad-sanad. Betul apa betul? Tapi kalau mau ngomongin ilmu itu mesti punya sanad. Ente dapat ilmu itu dari mana? Oh, ente belajar ilmu fikih dari mana? Siapa gurunya? Oh, saya nggak punya guru. Hati-hati itu yang begitu. Ente belajar ilmu tauhid dari mana gurunya? Oh, nggak punya guru. Saya cuma searching Google. Hati-hati itu yang begitu. Ente belajar ilmu tasawuf dari mana gurunya? Nggak punya guru, hati-hati itu, jangan-jangan gurunya setan. Betul apa betul? Ilmu itu mesti punya sanad, nggak punya sanad, nggak boleh mau. Dia nggak punya ilmu, ilmunya nggak nyambung. Nyambungnya sama saya Google. Hati-hati kalau ada orang yang sedemikian rupa. Karena para alim ulama mewarisi ilmunya Nabi itu semuanya punya sanad. Para sahabat mengambil ilmu dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah mewarisi kepada siapa? Kepada para sahabat. Para sahabat mewarisi kepada para tabi'in. Para tabi'in mewarisi kepada para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in mewarisi kepada ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin mewarisi kepada ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin mewarisi ilmu kepada ulama mu'asirin. Terus sampai sekarang ilmu itu bersanad. Jadi kalau ada orang dia berilmu nggak ada sanadnya, hati-hati. Perlu dilakukan keilmuannya. Hatta ngomongnya jago, bicaranya luar biasa sampai ibu-ibu dengerinnya seneng begitu. Sampai ibu-ibu senangnya Allah apa dengerinnya Allah seperti ngaca dari majelis. Banteng coy ustazna, lu penting mah ngeunah we di dengekeunana. Enggak sebatas itu. Apa yang dia bawa? Ilmunya apa yang dia bawa? Betul apa betul? Pan ibu-ibu teh dia tidak salah. Tos maghrib lebih aina jam 8 lebih 5 sabaraha jam berarti 3 jam tuh 3 jam kalau ibu-ibu teu meunang ilmu rugi teh rugi 3 jam kan capek-capek ibu diuk di dieu nya diukna geus udah pindah sabaraha kali itu betul apa betul kira-kira geus nyong bibir video geus dengareuna we ieu diuk teh pek wae bebas keun wae maklum kalau geus kolot mah. Betul apa betul kira-kira? Maka waktu yang ibu gunakan ini mesti manfaat. Mesti ada yang bisa dibawa
Betul? Oleh karena itu, punya ilmu mesti punya ilmu mesti punya sanad tersebut. Itu kita harus belajar dari para habaib dan ulama-ulama yang istiqomah. Nah, oleh karena itu memuliakan kepada para habaib dan ulama merupakan satu kewajiban untuk kita semua. Siap untuk memuliakan para habaib dan ulama? Siap untuk mengagungkan para habaib dan ulama? Wajib untuk kita kerjakan. Nanti untuk selanjutnya, untuk tentang bagaimana itu habaib itu, keturunan nabi itu siapa, nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang lainnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala